Baik Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustazah kita selaku dan kita pada pagi hari ini. Yang terhormat yang kita sayangi ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bersama menghadiri kajian Selasa pagi. Semoga yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara mendengarkan bersama tips menjadi orang tua terhindar dari kita panjatkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini sekali lagi kita diberikan kesehatan, diberikan kesehatan badan, kesehatan iman, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Selanjutnya yaitu langsung kita di hari ini bagaimana biar kita terhindar dari hutang dan riba. Hutang apa saja yang termasuk dalam riba? Biasanya kalau kita gak hutang, gak duwe opo, boleh nggak hutang di bank misalnya begitu ya. Insya Allah nanti akan kita kupas tuntas ya baik saja kita biasanya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan, insya Allah nanti di sesi akhir bisa kepada Ustaz juga waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi bagi Allah yang mana telah merupakan semua nikmat dan berkah ini. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan banyak nikmat, rahmat serta masih tetap dalam keimanan Islam. Sholawat salam dapat kita haturkan, kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktunya saya sampaikan kepada ibu-ibu belajar gitu.
cukup menarik. Jadi kalau saya sampaikan dengan bersama ngaten nggih. Semoga ibu-ibu hadir di sini mendapatkan limpahan berkat dan rahmat serta mendapatkan kemudahan untuk meniti jalan ke surga sebagaimana hadis Rasulullah. Barang siapa yang menempuh atau berjalan menuju ke suatu majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya jalan menuju surga. Insya Allah kita semua yang ada di sini dan diri mendapatkannya sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Saya mulai. Pertama buat ibu. Saya Juwita Tirtawida sini di namanya di Al-Fatur ya Bu ya. Al-Fatur Travel gitu ya. Semoga apapun masing-masing di lembaga, di rumah, di masyarakat, semoga tetap menjadi berkah dan bermanfaat. Itu menjadi kalau kita nanti seperti itu. Ibu-ibu Dusuti kabarnya sehat. Kita hanya berenam, berdelapan gitu guys. Tetapi saya ribuan bahkan mungkin lebih dari itu malaikat gitu guys, mau bersamai kita semuanya pada majelis ini. Baik ibu-ibu langsung ke materi. Di situ saya beri judul ibu yang dirahmati Allah, mengapa kita itu berhutang atau pertanyaannya atau saya di sini ada yang memiliki hutang konten ibu di antara kita yang hutang gitu itu ada 3 sebab, bahkan mungkin ya mungkin lebih dari itu kepeksa atau terpaksa berhutang. Dan alasan yang paling sering itu karena pendapatannya kurang, uangnya kurang, tidak ada yang atau belum ada uangnya, tidak ada uang yang tidak atau terpengaruh orang lain, orang lain terpengaruh suatu kondisi atau keadaan. Mungkin penjenengan bisa tambahkan. Jadi aku bilang mungkin karena tertarik sehingga apa atau serius. Nah, ibu-ibu dalam hidup harus berhutang, gitu ya. Harus relatif maksudnya membayar acuan itu pada diri kita sendiri. Ada yang berpendapat ya perlu mega utang tadi yang disampaikan Bu Khalifah tadi ya. Mega utang gak maaf adanya memiliki ini memiliki itu kita baru apa pengen seperti tetangganya. Nah, nek gak
itu menjadi kembali ke poin yang pertama. Bisa jadi pula kita itu di posisi yang bisa diri dari hutang. Ya tadi mungkin dengan prinsip atau pendapat nega wujud apa yang kita prinsip dari kita. Ini yang mudah dipahami, yang terjadi dalam hidup baik saya lagi. Kalau menurut saya jawabannya orang punya jawaban yang berbeda. Bermasyarakat, hidup dengan masing gitu ya. Ada yang kata seperti kalau di buku ini baca buku ini hutang itu atau seseorang yang berkaitan dengan uang bukan masalah apa bu itu sikap pengakuan gitu ya, bisa dinilai sikapnya, bisa dinilai perangainya, dinilai kelakuannya dari uang. Sikap jadi menunjukkan gitu ya. Gak mau membayar gitu ya. Tadi saya kembalikan jawabannya pada sendiri ya. Karena bu hutang ini terkadang menjadi sebuah kebiasaan bahasa, sesuatu yang terus berulang, candu, pengen belum semangat apa semangat hidup gitu ya. Ada juga orang yang menilai hutang itu sesuatu yang menakutkan, tadi ya dihindari karena menakutkan dan apa berubah kesulitan. Hidup itu hutang, apalagi kalau hutangnya ya hutangnya ratusan juta, puluhan juta, bahkan seperti itu. Kadang mendengar orang yang dengan hutang yang tinggi gitu ya, ngasih sukses gitu ya, bisa sukses seseorang yang dengan hutang sekian keras dengan mindset positif, maka dia bisa mengasih hutangnya sukses. Seperti itu ada harapan kita ya, intinya ya oke di sini dapat itu opini hutang itu boleh ya, hutang lawannya konsumtif atau tidak, untuk konsumtif. Tahu ya konsumtif itu apa ya, itu ketika kita itu pengen bisa keluarga jalan gitu ya, supaya bisa
tujuan baiknya hiburan gitu ya, tapi sebetulnya itu lebih ke konsumsi, yang mana nanti dari jalan-jalan itu ya kita pasti beli oleh-oleh beli oleh padahal kita sebenarnya tidak makan uang, misalkan uang kita memang tidak belanja lagi, maka yang disebut hutang konsumtif atau hutang untuk membeli pakaian gitu ya, gamis. Kalau hutang itu boleh, itu hutang membeli aset, kita ingin gitu ya membeli kendaraan, dibuat apa? Dibuat gitu, maka kendaraan yang kami miliki dilakono seperti itu, sehingga hasil dari perputaran aset ini akan dibuat untuk membayar katanya jadi banyak sumber yang ini hanya saja pastikan bahwa uang yang dapatkan itu tidak mengandung supaya kita bebas dari hutang dan riba. Pastikan bahwa ini tidak mengandung riba. Riba itu sendiri adalah beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bahayanya riba. Riba itu sendiri apa Bu? Tambahan di luar nilai hutang. Koperasi di ngertos ya atau tahu nih di luar sana, semoga kita dijauhkan dari keinginan orang, apalagi yang mengandung nilai riba gitu ya. Semoga gitu. Itu pastikan boleh berhutang, pengen beli apa misalnya beli peralatan atau beli apa gitu untuk usaha tambahan gitu loh. Nah, bahasanya nggak ada tambahan hutang, ada keluarga ditambahin apa nggih Bu kalau hutang sama keluarga teman gitu kan, pakai tabungan kita yang lain atau menjual perhiasan kita, kan kita balik mana gitu ya. 10 juta misal ketika nanti ada hasil usahanya itu dikembalikan Bu pelan-pelan, itu yang biasa saya lakukan di tabungan saya yang ini saya pakai 500.000 pihak luar mengandung nilai, jadi saya jadi hutang itu boleh. Jawabannya nanti Bu, saya tidak berani ada panjenengan masih itu riba itu sangat jelek, sangat buruk gitu ya. Di dalam surat Imran ayat 100 langsung saja kalau kita mengambil hutang maka sebaliknya kita akan mendapatkan kerugian. Peliharalah dirimu dari api neraka
juga bisa dikeras hutang tersebut. Berikutnya di ayat yang lain Al-Baqarah ya, Allah secara total mengharamkan riba dalam berbagai bentuknya. Dalam ibu-ibu, sebenarnya hutang riba itu atau hutang di tentang riba itu tidak hanya di urusan pinjam meminjam gitu deh. Di buku yang saya baca simpan di pinjam meminjam temannya sedang pergi dia titip kelas di sana gitu regane itu selama nilainya ditambah apa istilahnya pertentangan gitu karena di itu tidak hanya riba itu tidak hanya terjadi di transaksi dan dijual beli kemungkinan riba itu juga ada. Tapi saya tidak lagi dalam arti menjelaskan secara fikih gitu tidak. Ini Allah mengharamkan lagi di surat Al-Baqarah ini riba dalam berbagai macam dan ayat ini menjelaskan orang mengharamkan riba itu bunyinya ini apa ya? Yus itu ya terjerat dan riba bingung stres dan sebagainya tinggi atau besar orang saja dengan hutangnya saya pikir kok gak Al-Quran membahas riba lagi sampai berapa? 8 kali dalam Al-Quran ada di 4 surat Ali Imran, An-Nisa, dan Ar-Rum dengan catat Mersani sendiri. Nah, ini Bu tips menghindari hutang. Tips hutang yang pertama adalah kalau mau sesuatu atau memiliki keinginan, iya caranya beda. Allah minta tolong kepada Allah dijauhkan dari hutang. Hutang dari perkara hutang. Dan kita niatkan atau tidak terjerat hutang atau dijauhkan dari hutang. Niat kepada Allah minta tolong Allah. Tetapi jika sudah ada hutang, kita posisi sudah punya hutang, ya kita berdoa, kita bermohon kepada Allah supaya hutang itu mampu kita lunasi ya, dan tidak terulang kembali untuk berhutang. Cukup nggak uang saya untuk membeli sesuatu kendaraan itu atau untuk perbaiki rumah dari pagar misalnya untuk apa lagi ya untuk membeli apa gitu ya jadi cukup nggak saya lihat dulu potensi keuangannya sebelum membeli akan sesuatu dan kebutuhan pokok atau yang terpenting dahulu. Kita ini tahu ya, insya Allah semuanya tahu bahwa kebutuhan pokok itu apa saja. Apalagi sandang pakaiannya sudah terpenuhi, sudah memakai kebutuhan belanja,
tapi setiap seterusnya gitu. Habis itu namanya minum, kebutuhan anak itu juga nafkah tua misalnya, apalagi beribadah. Menurut saya masih Tuhan pokok dan misalnya kita kok punya butuh untuk belajar gitu, piye caranya bisnis saya lancar, bisnis saya berkembang, kok ada ilmunya, ini untuk biaya misalnya, ini kita prioritaskan dulu juga setelah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang ketiga, untuk diri saya sendiri gitu gitu, untuk diri saya sendiri pun saya menyampaikan di hadapan, tapi juga ini kembali harus saya amalkan dan juga diskon, ada promo, dan nggak butuh ini sekedar ini gitu ya. Ada gitu ibu-ibu muda, kalau panjenengannya sudah banyak pengalaman ini, insya Allah ibu tinggi atas kumul dan bukti ini bu, oh nggak kumul, tapi kita itu masih masih membela diri, membela diri. Ngomongnya tuh belum gitu, ada bahasa ditawari orang gitu gitu, kok nggak tugas ini, saya itu bu yang sering gitu, kalau sudah ditawari nggak tugas ini nggak tugas itu gitu ya, oleh teman saya bisa akeh juga gitu, juga akhirnya ternyata dia bisa nolong gitu ya. Nah apa yang ditawarkan itu kadang kita beli, tapi kita tadi ya masih melandasi dengan niat nolong, meskipun belinya secara ya, kira-kira kok harganya di tidak terlalu murah, sudah beli cukup 1-2 saja gitu ya. Kalau murah boleh beli untuk bagi-bagi, boleh murah gitu ya, cukup betul murah gitu misalnya, ya sudah tak beli 10 beli apa gitu bagikan. Apalagi ini bu, barang-barang sekunder itu masih bisa ditunda, masih bisa ditahan ya, apa yang udah punya pengen lagi ya sudah jangan gitu ya, yang penting biasanya itu yang terkena anak muda bu, atau mama gitu, yang apa istilahnya kena gitu ya, kena ininya sudah cuma satu gitu ya, atau ini menjadi sifat seorang gitu. Contohnya kita sendiri sudah punya jilbab masih dan makanya bu saya kadang sampai membagi-bagikan, yaitu juga bentuk yang sama dalam mau dibagikan ke orang lain kok tunggu benih gitu, serba niatnya membantu atau mengurangi yang itu, tapi banyak beristighfar dan sudah kita kurangi, bahkan bilang sifatnya suka belanja itu. Saya punya buku satu lagi tapi nggak bawa, ini karena butuh judulnya, tapi sudah saya baca-baca kemarin, saya baca kok beli maka kalau kita sesuatu itu kita tanya sendiri gitu ya, tuntutan gaya hidup dan sebagainya.
sesuatu karena kepentingan bukan keinginan. Tips yang berikutnya adalah jangan membeli sesuatu adalah karena stres, kondisi stres. Biasanya kan riwayat ya, biasanya ke pasar yang kita beli sayur buah nggak apa gitu, karena memang untuk pokok kita. Stres saya mencoba yang pramuka, tapi belanjanya itu masuk ke mall, tapi naik tuh malah yang dibeli itu yang bukan kebutuhan utama, ambil baju, ambil apa gitu. Semoga kita sendiri menyampaikan harus bisa menjalani gitu gitu. Jangan karena stres gitu. Saat tidak punya uang atau tidak sedang gampang tunai yang itu sama keluar kok berhutang. Tapi biasanya kalau kita nggak bawa uang ya nggak berani belanja. Tapi biasanya itu ya nggak apa-apa bayarin sok ben gitu ya. Bayarin kok nggak apa-apa, akhirnya apa? Hutang juga gitu ya. Kalau kita itu ringan bugi, istilahnya ringan itu ya mesti nanti kita bayar kok. Hanya saja pas kita nggak bawa uang. Biasanya nggak apa-apa, nggak apa-apa nanti dibayar nanti. Dan kita komit, kita apa bersungguh-sungguh untuk bayar. Malah ya apa istilahnya barangnya kita beli tapi barangnya nggak kita ambil dulu sebelum kita uang, sehingga jual belinya sah. Barang diambil ketika dibawa ketika uang diserahkan. Tips yang berikutnya Ibu menghindari hutang adalah belajar bersyukur pada apa yang sudah dimiliki, apa yang sudah ada dan masih bisa dipakai. Punya sandal satu untuk keluar rumah, sandal satu untuk di rumah, ya sudah cukup. Tidak seperti kita, sandalnya coba kita lihat di rumah, sandal kita sendiri yang untuk keluar ada berapa, sepatu yang untuk keluar ada berapa, sandal yang untuk di rumah itu ada berapa, kita hitung sendiri. Jadi bisa pakai semuanya yang kita punya. Itu kalau saya, meskipun dua loro, dua telu gitu, pakai semuanya gantian, gitu ya. Ini misalnya 1 bulan pakai sepatu yang ini, 1 bulan berikutnya pakai sepatu yang putih. Biasanya saya pakai yang hitam. Lalu kadung punya, sudah kadung duit. Jangan beli lagi sebelum rusak. Itu seperti bapak-bapak, tidak beli lagi sebelum benar-benar copot, sebelum benar-benar rusak, sebelum benar-benar haus. Bapak itu gitu Bu, nggak kaos, nggak pakaian deh, nggak pakaian, nggak sandal, nggak sepatu, nggak dompet. Yo sampai rusak, sampai elek baru ganti. Tidak seperti mama, seperti kita deh. Nah ini Ibu, saya menemukan sebuah apa ya gambaran. Saya menemukan sebuah gambaran hierarki pembelian. Jadi kalau sebelum memutuskan beli itu kita punya step by stepnya, kita punya tahapannya. Sebelum memutuskan membeli sesuatu, ini kelihatan ya Bu, hierarki pembelian. Beli itu ada pada posisi teratas, sak durunge beli, sak durunge tuku gitu ya. Itu kita ngapain dulu sih sebelum sampai pada tahap beli? Yang pertama Bu, pakai yang ada. Seringkali kan kita bingung ya, sebagai perempuan tuh kita bingung. Besok dress code-nya merah putih. Lah kalau nggak punya, pakai yang ada. Hukum nih hukum gitu. Ini ngajak artinya gitu Bu, orang itu juga insya Allah bisa kok, bisa memahami keterbatasan kita. Kalau yang dipakai ini nggak ada, nggak ada yang warna merah, nanti kok nggak ada gitu ya pinjam. Itu seringkali saya juga itu Bu, ditanya sama teman, punya ini, punya jilbab warna ini, punya kaos warna ini, jilbab saya warnanya nggak ada itu, saya punya saya hijab. Kalau
ada, maka tuker sama jadi kopi lo ijoli mbek kualitas ijoli mbek apa ya, misalnya apa Bu? Contohnya biasanya diijoli dengan makanan gitu ya, sama tak ijoli gitu loh, aku baru tuku iki gitu misalnya ya, gudeg misalnya, sama tak ijoli mbek gudeg ya, aku jilbabe sama tak silei wis pek wepek gitu. Kalau karena kita punya lebih dari satu gitu, bisa dia dibawa saya gitu biasanya gitu. Kasih tempe, kasih gitu ya. Untuk sebagai ijole gitu, padahal kita juga tidak berharap seperti itu. Punya ini dulu nggih barter nggih, ilmu ekonomi barter, dan saya di YouTube juga apa orang itu punya ikan Bu, terus beras, sekarang tidak punya beras, tuh ada yang kayak gitu juga. Jadi dia nggak beli tapi ada, maka di sistem barter atau sistem tukar. Nah, kalau itu tidak memungkinkan, beli bekas. Contoh apa Bu yang beli bekas itu? Karena dari sisi harga lebih murah gitu ya, beli bekas. Baik mau wis ada nuker nggak bisa gitu ya, beli bekas, beli yang second gitu. Kalau nggak bisa lagi ya sudah buat sendiri. Biasanya ini ke makanan gitu ya, ke makanan. Daripada kita harus beli karena ya wis apa yang ada kita buat gitu ya. Gitu. Misalnya apa ya, harus membawa sesuatu gitu, karena nggak usah ibu biasanya kreatif di sini ya, dibantu bapak-bapak. Kalau sudah itu sudah bisa baru kita beli paling gampang. Apalagi kalau kita punya uang, terus beli saja gitu ya, beli saja gitu ya. Walaupun tidak semua barang, tidak kebutuhan itu harus kita beli. Sebelum kita lihat-lihat dulu apa yang bisa dipakai, bisakah pinjam, bisakah tukaran gitu ya, atau beli yang second gitu. Nah, ibu-ibu sebenarnya masih banyak tips yang lainnya gitu ya di dalam berhutang, apa di dalam menghindari hutang itu tadi. Yang menurut saya Bu ya, mungkin 1001 alasan. Piye caranya supaya tidak hutang? Alasannya begini, supaya saya tidak terbebani, saya tidak kesulitan, supaya saya hidupnya supaya begini, supaya begitu, saya terhindar dari hutang. Itu intinya seperti itu. Dan hutang itu sesuatu yang memberatkan, meskipun di awal terasa sebagai kemudahan, terasa sebagai solusi. Tadi kadang kepingin punya rumah, ingin tinggal sendiri gitu gitu, harus menempuh jalan hutang, ambil KPR gitu ya. Enggak gitu, enggak punya selamanya. Itu kembali ke prinsip masing-masing tadi loh Bu ya, boleh nggak hutang itu baik apa tidak, itu kembali kepada masing-masing. Yang penting kita punya komitmen untuk membayarnya. Dan hutang yang nak ambil itu adalah hutang yang bersih, bukan ada nilai ribanya. Nah itu tadi yang sudah saya tulis gitu. Seringkali dipakai dalih untuk bisa dan saya tulis gitu yang disangkan tadi itu. Ini biasanya kasus pinjam online ditawarkan pinjol yang ternyata banyak yang terjerat, banyak yang kena gitu ya. Alhamdulillah memang kita keluarga kita dijauhkan dari hal yang itu. Bu, hutang lawannya menabung gitu tadi yang saya sampaikan. Kalau hutang itu berarti instan caranya, lah bagian duit gitu ya. Segera punya rumah, bagaimana caranya bisa segera punya kendaraan, bagaimana caranya bisa segera haji, bisa segera umroh. Masa kita pakai jalur hutang Bu? Kan nggih, mboten nggih. Ya, caranya dengan menabung.
menabung, karena memang pengalaman saya sendiri juga, apapun hal-hal yang kita ingin kita capai itu alhamdulillah terwujud dengan prinsip, walaupun butuh proses, butuh kesabaran, kedisiplinan, keikhlasan, komitmen untuk bisa mewujudkan sesuatu keinginan kita. Tidak keinginan pengen haji gitu ya, pengen mana skala prioritas yang kita seperti itu. Bu, kebetulan hutang itu karena terpaksa rusak gitu ya, alat yang kita miliki rusak sedangkan uangnya belum cukup, maka terpaksa hutang itu tadi. Gak apa nih tambahnya. Nah, kalau ada nilai selain kita dirugikan juga kita kena dosa tadi ya, Allah sudah mengharamkan Al-Baqarah tadi. Hutang itu tempat keinginan atau kebutuhan kita bisa terpenuhi langsung gitu ya. Tapi berikutnya adalah tanggung jawab, bahkan mungkin beban gitu ya. Tapi kalau menabung dari dulu benar-benar ketepian, menunda terlebih dahulu kesenangan untuk kebahagiaan kemudian si rekoso si tirakat dulu, ditabung dulu sampai uangnya cukup baru bisa beli. Ya memang tertunda keinginannya, tertunda. Temannya sudah ganti motor misalnya, kita masih nabung gitu ya. Tapi di saat temannya setiap bulan itu mikir cicilan, kita mikir ini bertambah dengan cara menabung gitu ya. Di saat kita punya uang, kita sudah punya kendaraan motor gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi hutang dan menabung itu bagi saya sama-sama sebuah kebiasaan bagi saya, gitu ya. Kita mau membiasakan berhutang atau mau membiasakan menabung, itu aja pilihannya. Ibu, hutang itu sama dengan pinjaman, maka harus dipertanggungjawabkan. Dalam Quran diatur, dalam hadis diatur. Dan di dalam Islam hutang ini termasuk urusan dalam fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan urusan dengan orang lain. Dalam bahasa Arab hutang itu sendiri award, memotong. Itu maksudnya apa ya? Ya, dalam bahasa Arab itu artinya memotong bu. Dan secara syar'i memberikan harta kita, kasih sayang ya, kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar. Benar, utang untuk biaya sekolah anak, yo akan dimanfaatkan untuk biaya sekolah anak, tidak untuk yang lainnya, tidak untuk menutup hutang yang lainnya, misalnya gitu ya. Dimanfaatkan dengan benar serta akan dikembalikan lagi kepada yang memberikan. Itulah kenapa hutang itu disebut pinjaman. Nek nyilih disilihi yo dibalik. Nah, ada beberapa dalil Ibu dalam Islam yang terkait dengan hutang. Ini dari hadisnya Rasulullah ya. Yang pertama adalah jangan sampai tinggal atau wafat dalam keadaan masih memiliki hutang. Makanya kenapa saat pengantaran jenazah itu ahli waris atau keluarganya itu senantiasa mengingatkan dikasih memiliki hutang piutang mohon untuk berurusan dengan ahli waris keluarganya. Itu kan selalu diingatkan nih. Alhamdulillah kalau ada akan memberatkan bagi si mayat ini sendiri gitu ya. Karena hutang ini pertanggungjawabannya nggak selesai Bu, nggak selesai di dunia. Kalau masih ada tanggungan nanti dibawa ke di akhirat gitu ya. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Hutang bisa jadi pemberat dan kebaikan si mayit ketika nanti kelak dihisab di akhirat. Seperti misalkan dalam hadis dalam siapa yang mati meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan
misalnya tidak sampai terbayar, ada Bu sampai beliaunya meninggal belum terbayar, ada gitu ya. Maka kelak ya apa kebaikan-kebaikannya itu dibayarkan, entek, lama-lama entek. Dan kalau sudah habis timbangan kebaikannya, ya rugi si orang ini gitu. Seperti itu. Jangan sampai, karena di hari kiamat nanti nggak ada bayar utang pakai rupiah, pakai dinar, nggak ada, dibayar dengan kebaikan yang kita miliki. Jangan sampai yang dibayar di dunia. Maka butuh untuk diingatkan ketika berhutang itu, diingatkan. Kadang kita kan pekewo mengingatkan hutangnya orang itu pekewo. Padahal itu suatu bentuk kasih sayang. Kita memberikannya ini dengan landasan kasih sayang, peduli, kasihan gitu gitu. Maka menjadi haknya si pemberi hutang. Gak ketang 20.000, hutangnya 100.000. Apalagi dari kata orang Jawa itu duitku aji gitu. Kata orang Jawa, kata orang kebanyakan duitku aji, boleh ini yuk angel gitu ya. Lagi kalau kita aku berharga bagi kita, harus dikembalikan. Berharga bagi yang kecuali ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas apa itu jadi nilai sedekah. Tapi jiwa orang yang berhutang masih menggantung. Jiwa seorang mukmin masih berhutang hingga nasibnya. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa hutang yang perlu dibayar membuat kita tidak terlebih dahulu. Untuk itu jangan sampai ini terjadi. Saat itu segera untuk kewajiban hutang. Makanya hutang itu perlu dicatat. Kemarin belanja ini di toko ini misalnya belum membayar atau kurang bayarannya, sudah bayar sekian kurang, dicatat. Kalau kita mengandalkan ingatan kita mungkin juga tidak cukup ya mengandalkan ingatan. Ini segera setelah kita berhutang itu segera penuhi kurangnya. Saya itu juga pernah kayak gitu. Mbak, aku mau duit selawe, Pak. Ternyata habisnya 40 gitu ya. Berarti kan kurang 15, segera masuk rumah lagi, segera bayar. Sudah selesai tanggungannya. Atau kalau kita misalnya ke rumah saudara, nggak memungkinkan hari ini ya besok yang segera dibayar. Tidak berniat membayar hutang di dalam Islam, jika dia tidak berniat membayar hutang, maka dia adalah pencuri. Yang menyampaikan ini Rasulullah SAW, gitu ya. Lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat nanti dalam status sebagai pencuri. Pencuri itu pengambil hak orang, gitu gitu. Nah, aku bilang dari itu ya. Karena sebetulnya dia telah memakai uang kita dan memakan uang yang bukan haknya. Selama dia tidak mengembalikannya, kalau mengembalikannya ya sudah selesai, hak dan kewajibannya sudah terpenuhi. Nah, ini berikutnya adalah dosa hutang tidak terampuni walaupun mati syahid. Hutang yang tidak dibayar adalah dosa. Lah, masuk kita mau numpuk dosa. Ada Bu memang kasus-kasus itu yang sudah diingatkan hutangnya sudah dari tahun berapa gitu, diingatkan setiap Ramadan gitu, ya tidak dibalas WA-nya, tidak dijawab gitu ya. Sedangkan dia masih eksis, masih hidup, masih punya usaha, tapi kok tidak mau bayar hutangnya gitu ya. Seperti itu. Ya sudah, kadang-kadang kita mengingatkan ya capek gitu ya. Tapi kita sudah menggugurkan kewajiban kita untuk mengingatkan gitu ya. Sudah. Karena memang urusan orang itu dengan dirinya sendiri. Allah nanti di akhirat nanti sudah selesai urusan kita, harus kita ikhlaskan aja, sudah seolah-olah ya memang sudah tidak ada lagi hutang di antara kita gitu. Tapi kan belum selesai urusan dirinya sendiri, bahkan jiwanya sendiri belum diterima. Urusan kepada Allah juga belum selesai dengan kita gitu, selesai dengan kita anggap aja wis hilang hutangnya, pengihan gitu ya. Sekalipun mati syahid, dosa hutang belum terampuni. Mungkin karena hutang erat kaitannya dengan hak harta orang lain. Bu, kalau dalam ilmu bisnis hutang itu kan piutang ya. Hutang itu adalah harta kita yang kita berikan kepada orang lain, dan harta itu
harus kembali supaya laporan keuangan kita itu stabil, karena masih ada uang yang pinjam maka harus kembali. Seperti itu kan kalau di hitung-hitungan ekonomi, hitungan bisnis, hitungan laporan keuangan, nek belum muncul pengembalian, belum terbayar, maka ini masih terhutang, posisinya di piutang. Sama dengan harta, sebenarnya hutang itu sama dengan harta. Ya itu tidak akan diampuni. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Bahkan Rasulullah juga pernah ya menyepati dasar seseorang jika karena orang itu masih punya tanggungan hutang. Nah itu hutang itu adalah sesuatu yang memberatkan hidup di dunia dan akhirat. Maka Nabi SAW pernah meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Dosa itu, hutang dari dosa kalau nggak dibayar akan mendatangkan kerugian di akhirat. Sedangkan banyak utang itu akan mendatangkan kerugian di dunia. Rugi kok Bu sebenarnya kalau kita banyak utang. Nah itu tadi judul kajian kita adalah menghindari supaya kita terhindar dari hutang dan harus dihindari Bu. Meskipun boleh, meskipun nggak apa gitu ya, ada komitmen membayar gitu, tapi setidaknya kita harus menghindar dari yang namanya hutang. Karena Rasulullah SAW pernah meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari hutang. Hal ini menunjukkan bahwa hutang memang memberatkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Untuk itu mari kita berdoa. Di situ saya tampilkan gitu ya beberapa, kalau panjenengan HP ya, kasus pinjol di Indonesia gitu ya. Banyak berita-berita terkait dengan orang-orang yang terjerat dengan kasus pinjol. Ada yang mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada yang guru, pegawai gitu ya. Itu semuanya terjerat kasus pinjol. Dan orang berhutang itu biasanya kan sewu gitu ya, tidak bertambah semakin kaya, semakin sejahtera, tetapi sebaliknya semakin hidupnya apa? Ya kurang, semakin hidupnya itu berantakan atau gitu. Tapi itu semoga tidak terjadi pada kita. Kalau punya hutang ya segera dibayar. Ada yang gagal bayar maka rumah disita. Jadi itu tadi loh yang disebut kerugian tadi apa? Gagal bayar maka yang disita adalah aset kita. Makanya kalau di bank Bu, di bank itu ada ditampilkan gitu aset ini di mana lokasinya dilelang sekian, itu banyak, tidak hanya satu dua lokasi gitu ya. Satu bannernya itu besar. Banner besar itu isinya tentang aset-aset yang dilelang, yang dijual oleh pihak bank untuk menutup hutang orang yang memiliki aset-aset tadi. Jangan sampai kita seperti itu. Doa supaya kita terbebas dari hutang seperti yang diajarkan oleh Rasulullah itu tadi. Materinya saya kirimkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. A'udzubika minal jubli wa a'udzubika min ghadabil baiti wa qahrir rijal. Seperti itu. Itu biasa dibaca pada saat pagi dan sore dalam zikir pagi dan sore kita. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung, dari resah, gelisah dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah, dari gak kuat bayar gitu ya, dari rasa malas, dan aku berlindung kepadamu dari duwe iki yo kok ngekeki gitu ya. Wis ngerti nek duwe utang mau bayar. Terus tak goliyane sik. Seperti itu kan enggak baik ya Bu ya. Tak goliyane sik. Padahal itu haknya orang lain gitu ya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Ada doa lagi, Allahumma fi anharamika wa aghnini bi fadlika amman siwak gitu ya. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa yang halal. Wis cukup
mendapatkan harta yang halal meskipun menurut kita belum banyak, tapi ini halal gitu ya, maka ini yang kita pakai, ini yang kita belanjakan gitu ya. Dan jauhkanlah aku dari yang haram. Belum jelas Bu, ini baik atau tidak untuk diambil, baik atau tidak ya, seperti itu. Jauhkan aku dari yang haram dan cukupkanlah aku dengan karunia bergantung pada selainnya. Untuk cukup hanya bergantung kepada Allah, tidak selain Allah. Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, semoga kita bebas dari sekian dari saya. Mungkin tidak ada pertanyaan atau hal-hal yang akan didiskusikan, dibagi, monggo saya persilahkan. Berbagi pengalaman, sakit. Bumul mengalami hal yang kayak gitu gitu. Tadi Bu, insya Allah kita sudah mengingatkan. Mungkin tidak cukup sekali, tapi diingatkan setiap tahun misalnya. Atau, yo kalau pas ketemu biasanya orang yang berhutang terus, Bu bahasanya itu apa Bu? Ngemplang. Dihutangi nggak belum bayar, gitu gitu. Itu biasanya tidak pernah berani bertemu dengan kita. Biasanya. Kok balesi WA yang itu bisa dihindari ya, yang bertemu dengan kita aja dulu dia nggak berani, ngetok aja nggak berani, tapi kita sudah mengingatkan, nggak ketemu langsung diingatkan pakai WA. Biasanya gini Bu, ingatannya itu nek mau dulu sini naik jadi cek utang aku gitu misalnya gitu ya. Ini bukan pengalaman saya Bu, orang yang saya lihat ini ya. Elekno itu cek utang aku sekian gitu ya. Yuk disampaikan buka, tapi kan kita itu juga nggak ketemu orangnya langsung gitu Bu. Sampun diingatkan, tidak cukup sekali Bu mengingatkan hutang itu karena memang ya kewajiban mengingatkan itu. Kok ternyata tidak dibayar dan tidak ada niatan, itu tadi sudah kita dapatkan ilmunya. Mereka kalau berhutang tidak niat membayar, kembali ke hadapan Allah dalam keadaan status sebagai pencuri. Dan itu kalau kita sudah wis kesel ngelekno, gak pisan gak pindo ngelekno, sudah selesai. Saya kalau mengalami hal yang seperti itu ya sudah diingatkan, sudah selesai urusan kita dengan dia. Apalagi kalau hutangnya nggak banyak Bu, 100-200, biarlah gitu ya. Anggap aja kita waktu itu ngasih, dia minta gitu, tidak ada akad hutang piutang, tapi jaluk tak kei seperti itu. Sudah selesai. Akan bumul. Jadi kalau nilainya besar ya coba diingatkan sekali lagi, diupayakan gitu. Tapi kalau dengan ada kecenderungan untuk ikhlas gitu, lebih baik Bu, seorang ustaz itu mengatakan gini, kita sudah mengingatkan nih, tapi orang ini menunda pembayaran, kepada yang bersangkutan. Kok ditunda 1 bulan, kita memberikan kelonggaran, ya wes sesuk sedino sesuk yo sesuk, maka kita berhutang sehari, berinfak dari ke orang tersebut. Tidak iso sesuk saulan kas, maka kita seperti berinfak 1 bulan sesuai dengan nominal yang kita pinjamkan kali 1 bulan. Itu begitu Bu. Saya pernah dengar kajian Ustaz siapa ya, Syafiq Basalamah itu hutang selang 1 bulan. Nah, nilai pinjamannya misalnya 100.000, ya 100 kali 30 hari itu sama dengan berinfak senilai itu Bu. Kok ditunda lagi ya, sepanjang itu kita berinfak kepada yang bersangkutan. Itu enaknya begitu. Makanya kalau kita mengikhlaskan, kita menghapus, ya sudah, itu menjadi kebaikan bagi kita gitu. Tapi tanggungan dia belum selesai sebetulnya. Tanggungan dia dan kita sudah kita anggap selesai. Itu hukum tadi. Terus
sedikit kesimpulan dari pemaparan Ustazah Juwita ya. Jadi yang pertama, sebab hutang adalah terpaksa ya, biasanya karena dirasa kurang. Yang kedua karena lifestyle ya, tuntutan gaya hidup. Adalah terpengaruh oleh orang lain. Sedangkan jenis-jenis hutang adalah produktif dan konsumtif. Selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu tips menghindari hutang. Yang pertama, niatkan untuk meminta tolong kepada Allah. Yang kedua, potensi keuangan. Jangan membeli sesuatu secara tiba-tiba. Selanjutnya, jangan belanja karena stres. Ya, jadi kalau stres, uang semua, belikan semuanya. Itu yang selanjutnya adalah belajar bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Gitu, ya. Jadi sebelum berhutang, bukan 1000 alasan. Ya. Bisa nggak kita nyari 1000 alasan? Ya. Tapi kalau belum dapat 1000 alasan, dilarang untuk berhutang. Ya. Insya Allah demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita bisa kita praktekkan, jadi kita bisa terhindar dari hutang. Dari saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.